Asteris 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 selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 81 SD. 82. Bab 81 menerima hadiah. Karena Dong Suebing harus memantau pengeditan dokumen oleh Guo Sunji, dia meninggalkan pekerjaan lebih lambat dari biasanya. Ini adalah pertama kalinya Dong Suebing mengalami perasaan memiliki otoritas. Ia berjalan perlahan menuju apartemennya. Saat hendak memasuki gedung, dia mendengar suara jendela terbuka dan sekantong sampah dibuang dari lantai 4. Bang! Kantong sampah mendarat di samping tempat pemilah sampah di lantai dasar. Kantong plastik sampah pecah karena tumbukan, dan sampah dimuntahkan ke mana-mana. Beberapa sup sisa memercik ke sepatu dan kaus kaki Dong Suebing. Perasaan itu kotor. Ini dari unit kepala seksi Su. Dong Suebing berdiri di sana dengan linglung untuk beberapa saat dan memandangi sepatu kulitnya yang kotor. Kemarahannya meningkat. Su Dong, apakah Anda benar-benar buta? Apa kau sengaja melakukannya? Seluruh keluarga kepala Su memiliki kebiasaan membuang sampah dari jendela mereka. Pernah suatu ketika sampah hampir mengenai Dong Suebing dan ibunya. Tetapi pada saat itu, keluarga Dong Suebing tidak memiliki wewenang dan tidak berani menyinggung kepala seksi Su, yang bekerja untuk pemerintah. Tapi sekarang, Dong Suebing juga seorang pejabat, dan dia tahu petugas bea cukai memiliki otoritas yang terbatas. Inilah mengapa dia berani berteriak di jendela lantai 4. Sudah berapa kali? Siapa yang akan membuang sampah mereka seperti ini? Apakah ini asuhan keluargamu? Dong Suebing tidak tahu apakah Xiao Dong atau orang tuanya yang membuang sampah. Jadi, dia hanya memarahi seluruh keluarga. Banyak jendela di gedung dibuka untuk melihat keributan itu. Ada juga beberapa warga yang baru pulang kerja berdiri di sana untuk menonton. Semua orang yang tinggal di gedung itu sangat marah dengan arogansi keluarga kepala Su. Tapi tidak ada yang berani menyinggung mereka. Sekarang semua orang senang melihat Dong Suebing, yang telah menjadi PNS memarahi keluarga Su. Semuanya terasa enak. Tiba-tiba, kepala Xiao Dong muncul dari jendela lantai 4, brengsek. Siapa yang kamu tegur? Dong Suebing menatapnya dan berteriak, aku memarahimu. Apa yang salah? Persetan denganmu. Xiao Dong masih merasa sakit ketika Dong Suebing lulus ujian masuk. Dia kesal dengan Dong Suebing, dan dia meludah ke jendela. Dong Suebing dengan cepat mengelak, dan ludahnya mendarat hanya beberapa sentimeter darinya. Itu adalah pelarian yang sempit. Xiao Dong memiliki seringai di wajahnya, dan dia menutup jendela. Dong Suebing sangat marah. Brengsek, persetan. Dong Suebing tidak pernah memarahi begitu banyak hal vulgar dalam hidupnya. Dia masih ingin melontarkan lebih banyak kata-kata kasar, tetapi dia melihat Ku Yunxuan berlari keluar dari gedung ke arahnya. Dong Suebing menelan semua vulgar karena dia tidak ingin meninggalkan kesan yang salah dengan Ku Yunxuan. Tidak ada wanita yang menyukai pria yang penuh dengan vulgar. Xiao Bing, apa yang terjadi? Tidak, mari kita bicara di lantai atas. Dong Suebing kembali ke unitnya dan menjelaskan kepada Bibi Xuan apa yang terjadi saat dia mengganti kaus kakinya. Setelah mendengar seluruh kejadian, wajah Ku Yunxuan berubah. Ini terlalu banyak. Mereka menindas orang lain. Dong Suebing menarik wajah panjang. Saya curiga dia mengincar saya. Jika saya tidak turun, dia tidak akan membuang kantong sampah itu. Tidak, kita tidak bisa membiarkan masalah ini berhenti. Ku Yunxuan mengambil kaus kaki kotor dari lantai dan meletakkannya di ember dengan deterjen. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan marah. Xiao Bing, kamu tinggal di sini dan menonton TV sendiri. Saya akan naik ke atas untuk berunding dengan mereka. Bagaimana mereka bisa begitu sombong? Bagaimana mungkin mereka tidak meminta maaf padamu? Ayo makan dulu. Setelah makan malam, kita akan pergi dan mencari mereka. Aku tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Keluarga Su memandang rendah Dong Suebing dan ibunya sejak hari mereka pindah ke gedung ini. Sebelum ujian pegawai negeri sipil, kepala seksi Su dan Xiao Dong mengejek ibu Dong Suebing. Insiden hari ini adalah titik puncak bagi Dong Suebing. Dia tidak akan lagi mentolerir keluarga ini lagi. Tidak peduli apa, dia harus membuat mereka meminta maaf.
Semua suasana hatinya hilang, dan makan malam terasa hambar. Setelah makan malam, Dong Suebing pergi ke kamar mandi untuk membasuh kakinya lagi. Dia melihat sepasang sepatu kulit baru. Sepasang sepatu ini diberikan kepadanya oleh Bibi Suan. Noda makanan sulit dihilangkan, dan sepatu ini tidak bisa dipakai lagi. Dong Suebing mendidih. Dia memakai sepasang sepatu kanvas dan hendak naik ke atas. Ding dong, ding dong, ding dong, seseorang membunyikan bel pintu. Dong Suebing berpikir dalam hati. Saya masih belum naik, dan Anda di sini untuk mencari masalah dengan saya. Bagus. Ku Yun Suan pergi untuk membuka pintu dengan wajah hitam. Orang di pintu terkejut ketika pintu dibuka dengan paksa. Apakah ini rumah kepala Dong? Itu Guo Panwei di pintu. Ku Yun Suan juga terkejut. Dia langsung tersenyum. Iya. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Dia bisa melihat Dong Suebing mengangguk dari sudut matanya, dan dia menyingkir untuk membiarkannya masuk. Guo Panwei dengan hati-hati berkata, senang bertemu denganmu. Saya Guo Panwei, salah satu anggota staf di bawah kepala Dong. Dia membawa kantong plastik, dan ada 2 barang terbungkus koran di dalamnya. Setelah memasuki unit, dia melihat Dong Suebing. Dia langsung tersenyum. Chief Dong, maaf aku tidak memberitahumu. Sebelum datang, 2 karton rokok ini adalah hadiah kecil untukmu. Kamu masih makan malam. Maaf, saya tidak akan mengganggu kamu. Dia meninggalkan hadiahnya di sana dan hendak pergi. Di sini untuk mengirim hadiah. Dong Suebing terkejut. Aku baru saja selesai makan malam. Jangan pergi begitu cepat. Silahkan duduk. Apa saya mengganggu Anda? Jangan khawatir. Silahkan duduk. Baik. Guo Panwei duduk di kursi yang ditunjuk Dong Suebing barusan. Dia duduk dengan hati-hati dengan setengah pantatnya menyentuh kursi. Ku Yun Suan hampir tertawa saat melihat Dong Suebing berusaha bersikap tenang. Dia berjalan ke meja kopi dan menuangkan secangkir teh untuk Guo Panwei. Minumlah teh. Aku akan menuangkannya sendiri. Guo Sunji berdiri untuk menerima secangkir teh. Terima kasih, kakak. Ku Yun Suan tersenyum. Jangan menyebutkannya. Saya akan kembali untuk mencuci pakaian saya. Kalian berdua bisa mengobrol dengan baik. Ini adalah pertama kalinya Dong Suebing menerima hadiah. Tidak peduli seberapa berharganya hadiah ini. Itu adalah pemikiran yang penting. Dia senang dengan hadiah Guo Panwei. Dia tidak menghentikan Ku Yun Suan untuk pergi karena dia ingin mengobrol santai dengan Guo Panwei. Tidak ada teman abadi atau musuh abadi di dunia. Setelah Ku Yun Suan pergi, Dong Suebing mengobrol dengan Guo Panwei. Tiba-tiba, ada keributan di lantai atas. Mereka bisa mendengar suara orang berdebat dan memarahi. Itu adalah suara Xiao Dong dan Bibi Suan. Jantung Dong Suebing berdetak kencang. Brengsek, Bibi Suan naik ke atas sendirian untuk berunding dengan keluarga Su. Dia takut Bibi Suan akan dimarahi oleh mereka, dan dia segera berjalan ke atas. Kepala Dong, Guo Panwei menyadari apa yang terjadi dan mengikuti Dong Suebing ke atas. Bab 82 Siapa Ayahmu? Seorang kepala bagian. Koridor lantai 4. Ku Yun Suan berdebat dengan Xiao Dong di depan unit 402. Xiao Dong, apakah kamu yang membuang sampah itu? Ini aku. Terus, kantong sampah juga tidak mengenaimu. Kamu masih menolak kesalahanmu. Apakah menurut Anda apa yang telah Anda lakukan itu benar? Apa yang aku lakukan bukanlah urusanmu. Jika Dong Suebing ingin bertarung, biarkan dia datang dan temukan aku. Apa yang salah? Dia takut padaku. Bahkan jika dia tidak datang untuk mencariku, aku juga akan pergi dan mencarinya. Ayahku telah mendengar apa yang dia tegur barusan. Kakku, kembali dan suruh dia menunggu. Dia berani memarahi seluruh keluargaku. Bagus. Aku akan memastikan dia menyesalinya. Setelah Xiao Dong gagal dalam ujian masuk pegawai negeri sipil dan gagal dalam merayu Ku Yun Suan, dia memutuskan untuk menyerah padanya. Sekarang, Ku Yun Suan berbicara untuk Dong Suebing, dan dia cemburu. Nada suaranya terhadap Ku Yun Suan kasar. Ku Yun Suan tidak menyangka akan melihat warna asli Xiao Dong. Dia bersikap sopan terhadapnya, dan dia tiba-tiba berubah. Dia sangat marah. Xiao Bing mungkin salah memarahi kalian semua, tapi itu karena kalian membuang kantong sampah keluar jendela.
Anda bahkan mengotori sepatunya. Bahkan orang yang pemarah sekalipun akan marah. Kamu siapa? Apakah Anda punya tempat untuk berbicara di sini? Kepala seksi Su berdiri di tengah ruang tamu dan menatap Ku Yun Suan. Aku malas repot dengan anak-anakmu. Anda kembali dan memberitahu anak nakal itu. Dia harus membayar untuk apa yang dia katakan. Dia berani memarahi anakku dan aku. Siapa dia untuk memarahi kita? Dia bekerja dengan Biro Keamanan Publik, kan? Cabang Distrik Barat. Saya kenal beberapa pemimpin di sana. Katakan pada bocah itu untuk bekerja keras. Seseorang akan merawatnya. Anda. Ku Yun Suan menggertakkan giginya. Kalian semua tidak masuk akal. Penghuni di unit lain di lantai 4 sedang melihat keluar dari lubang intip mereka dan menempelkan telinga mereka ke dinding. Mereka semua tertarik untuk mengetahui apa yang terjadi. Sisi Xiaodong Mali Ku Yang Shuan. Kakku, kembalilah. Ini bukan urusanmu. Jangan ikut campur. Ku Yun Suan kesal. Jika masalah ini tidak diselesaikan, aku tidak akan pergi. Sudong, Kepala Seksi Su, Anda semua tidak harus berperilaku seperti ini. Kalian semua telah membuang sampah kalian dari jendela dan memukul Xiao Bing. Anda semua bahkan tidak meminta maaf padanya, dan sekarang Anda masih ingin menggunakan koneksi Anda untuk menggertaknya. Biarkan semua orang menjadi hakim. Bagaimana kalian semua bisa bersikap seperti ini? Xiao Dong membalas. Inilah cara keluarga saya melakukan sesuatu. Apa yang salah? Ku Yun Suan menunjuknya dengan marah. Sudong, Anda pada saat ini, Dong Suebing telah mendengar pertengkaran itu dan bergegas ke atas. Dia melihat Bibi Suan gemetar karena marah. Dia sangat marah. Darahnya mendidih. Bibi Suan, siapa yang baru saja memarahimu? Kepala bagian Su mencibir. Akulah satu-satunya. Ku Yun Suan berbalik dan segera menarik Dong Suebing kembali. Xiao Bing, kamu kembali dulu. Biarkan aku yang menangani ini. Apa yang mundur duluan? Kata Dong Suebing. Hai, tidakkah kalian semua merasa malu? Bagus. Saya akan menyelesaikan semua skor dengan Anda semua hari ini. Xiao Dong tertawa menghina. Kepala Seksi Su juga tertawa. Kamu ingin menyelesaikan skor denganku? Anda, kamu pikir kamu siapa? Kepala Dong. Guo Panwei menyusul Dong Suebing dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia segera bergegas ke depan dan berdiri di depan. Kepala Dong. Kakak, mundur. Serahkan ini padaku. Guo Panwei merasa tidak nyaman beberapa hari ini. Dia telah memerintahkan Dong Suebing berkeliling ketika Dong Suebing baru saja memasuki biro. Dia juga kasar padanya pada beberapa kesempatan. Tapi sekarang, Dong Suebing menjadi wakil kepala dan mendapat dukungan dari Kepala Biro Su, Kepala Biro Yang, dan Sekretaris Song. Dong Suebing bukanlah seseorang yang bisa membuat Guo Panwei tersinggung sekarang. Inilah sebabnya dia memposisikan dirinya rendah dan mencoba menjilat Dong Suebing. Dia berharap untuk membiarkan Dong Suebing mengubah kesannya tentang dia. Dia tidak ingin berakhir seperti Guo Sunji. Sekarang, Kepala Dong bertengkar dengan seseorang, dan Guo Panwei merasa ini adalah kesempatan untuk membuatnya terkesan. Tidak peduli berapa kali dia melakukan butlik, itu tidak akan mengesankan seperti membantu Dong Suebing menyelesaikan masalahnya yang ada. Ini hanya pertarungan. Bahkan jika dia kalah dalam pertarungan, pemimpin itu masih akan merasakan ketulusannya. Kepala Dong, Xiao Dong dan Kepala Seksi Su tertawa. Ketua apa? Anda menunjuk diri Anda sebagai kepala. Guo Panwei marah. Apakah kamu memintanya? Apa yang kamu katakan? Xiao Dong menatapnya dengan dingin. Kaulah yang memintanya. Dari mana kamu berasal? Dong Suebing, yang berdiri di samping, tiba-tiba teringat sesuatu. Dia memandang Guo Panwei, pamanmu juga dari Bea Cukai. Ya, Guo Panwei Mentengkuk. Hah, keluarga ini juga dari Bea Cukai. Bea Cukai Beijing. Guo Panwei memandang kepala bagian Su. Dia terlihat akrab. Kepala Seksi Su juga melihat ke arah Guo Panwei. Dia ingat pernah melihat Guo Panwei sebelumnya. Xiao Dong tertawa. Oh, kebetulan sekali. Siapa nama pamanmu? Kembalilah dan tanyakan apakah dia mengenal ayahku. Ah, Guo Panwei terkejut. Dari cara orang ini berbicara, pria paruh baya itu tampaknya memiliki pangkat tinggi. Pangkat direktur biro atau pangkat wakil direktur biro.
Dong Suebing melihat Guo Panwei diam dan kesal. Bukankah Guo Panwei mengatakan dia akan menyelesaikan ini? Hah? Kenapa kamu diam saja? Xiao Dong berteriak dengan arogan. Aku bertanya padamu, siapa nama pamanmu? Saya akan meminta ayah saya untuk memberinya perlakuan khusus. Kepala bagian Su mencibir. Di departemen mana jika pamanmu masuk? Bea Cukai Bandara, Bea Cukai Zhongguancun, Bea Cukai Zona Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Beijing. Atau dia dari kantor utama? Hah? Guo Panwei merasa dia telah menembak dirinya sendiri di kaki. Dia berdiri di sana tanpa mengatakan apa-apa. Dia ingin menyenangkan Dong Suebing, tapi dia tidak bisa membuat pamannya mendapat masalah. Dia memiliki hubungan dekat dengan pamannya. Dong Suebing tahu dia tidak bisa mengandalkan Guo Panwei. Dia melangkah maju. Ku Yunxuan melihat Dong Suebing melangkah maju. Dia segera meraih Dong Suebing dan berteriak, "Kepala bagian Su, Anda juga seorang PNS. Anda," sebelum Ku Yunxuan dapat melanjutkan, Guo Panwei menyela. "Hah, kakak, apa yang kamu katakan?" Ku Yunxuan tercengang. Dia menatap Guo Panwei. "Apa yang aku bilang?" Guo Panwei tidak bisa mempercayai telinganya. Dia menatap Xiao Dong. "Siapa ayahmu?" "Kepala Seksi Su." "Kepala Seksi." "Itu benar." Xiao Dong menjawab dengan percaya diri. Akeong dolar tanda pagar dolar pangkat persen dolar dan dolar persen pangkat akeong persen tanda pagar dolar pangkat dolar persen dan Guo Panwei juga melontarkan segala macam kata-kata kasar padanya. "Brengsek, aku hampir kehilangan muka di depan kepala Dong. Siapa yang coba ditakuti oleh kepala seksi kecil ini? Berani untuk meningkatkan seolah-olah dia adalah orang yang hebat. Saya masih berpikir Anda adalah pangkat direktur biro." Guo Panwei segera membusungkan dadanya dan bahkan tidak melihat mereka. Dia tersenyum pada Dong Suebing. "Kepala Dong, perhatikan aku." Xiao Dong berkata, "Saya telah bertanya sebelumnya, apa kepala dia? Dia baru masuk dinas pemerintahan selama 2, tutup mulutmu." Guo Panwei tidak memandang Xiao Dong. Dia menatap kepala seksi Su. "Kepala seksi Bea Cukai. Anda dari departemen mana? Siapa nama kamu?" Semua orang terkejut. Guo Panwei tiba-tiba menamparkan dahinya. "Aku ingat sekarang. Tidak heran mengapa saya menemukan Anda begitu akrab. Pernah suatu kali aku mengikuti pamanku ke kantor pusat untuk melakukan sesuatu, dan kaulah yang membukakan pintu mobil untuk kami, kan?" Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.